Kali ini kami akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari dengan saya Rayhan Syahrani. saya Mayfar dan Sabar. Joyan. Saya dari Putri. Oke, selamat menonton. Ada Joyan. Baca apa tuh, Joy? Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu apa? Penyimpangan sosial menurut John M. Shepard adalah perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Nah, menurut para sosiolog, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Terus? Edwin Hall Sutherland mengemukakan bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Penyimpangan ini dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari sesuatu budaya menyimpang. Nah, pandangan Sutherland ini dikenal sebagai teori asosiasi diferensial. Tokoh lain, Edwin M. Lamert, menyatakan bahwa seseorang menjadi penyimpang karena proses labilisasi oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Menurut Lamert, penyimpangan dapat dibedakan menjadi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang tetapi masih dapat diterima secara sosial. Berbeda dengan primer, penyimpangan sekunder yaitu perilaku menyimpang yang tidak dapat ditolerir masyarakat karena dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Pandangan Lamert ini dikenal sebagai teori pelabelan. Robert K. Merton melihat perilaku menyimpang dari sudut pandang yang lebih luas atau makro, yaitu dari struktur sosial. Menurut Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan konformitas, tapi juga perilaku menyimpang. Merton menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena tidak ada kaitan antara tujuan dengan cara yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh struktur sosial. Pandangan Merton ini dikenal sebagai teori ketegangan atau teori anomi. Nah, penyimpangan tidak selalu bersifat negatif. Secara umum, terdapat dua sifat penyimpangan, yaitu positif dan negatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Adapun penyimpangan negatif adalah perilaku yang mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. 2. Pengendalian sosial. Sebagai makhluk dinamis, setiap individu dalam masyarakat akan selalu berkembang. Meskipun demikian, pada dasarnya masyarakat akan selalu membutuhkan keteraturan sosial. Oleh karena itu, pada tahap tertentu, masyarakat akan dapat mengembalikan keadaan menjadi seimbang. Upaya-upaya itu disebut juga dengan pengendalian sosial, dan demikian pengendalian sosial merupakan mekanisme untuk mencegah penyimpangan. Menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Ada dua sifat pengendalian sosial, yaitu preventif dan represif. Pengendalian sifat preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Yang kedua, pengendalian represif adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Berbagai cara pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat, antara lain sebagai berikut. A. Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik. Pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan verbal. Adapun pengendalian sosial secara simbolik dapat dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, ada B, cara pengendalian sosial melalui kekerasan. Cara ini menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Tujuannya adalah agar si pelaku jerah dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Contohnya, penyitaan gerobak milik pedagang kaki lima yang melanggar tata tertib dengan berjualan di trotoar oleh aparat keamanan. C. Cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukum. Cara pengendalian sosial melalui imbalan cenderung bersifat preventif. Adapun cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran. Contohnya, siswa yang bolos sekolah akan mendapatkan hukuman seperti skors selama 1 minggu. D. Cara pengendalian sosial melalui sosialisasi. Menurut Eric Fromm, apabila sesuatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup masyarakat tersebut.
Jika nilai dan norma sosial itu sudah tertanam dalam diri individu, maka dimanapun individu itu berada, ia akan berperilaku konform atau menyesuaikan diri. Cara pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Richard Lafleur melihat pengendalian sosial sebagai proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima ke dalam kelompok. Untuk bisa diterima dalam suatu kelompok, kita akan selalu berusaha mengikuti nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut. F. Cara pengendalian sosial formal dan informal. Menurut Paul B. Morton dan Chester Abraham, cara pengendalian formal adalah cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, dan lembaga peradilan. Peraturan-peraturan lembaga ini umumnya tertulis dan sudah distandarisasi. Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. G. Cara pengendalian melalui institusi dan non-institusi. Cara pengendalian melalui institusi adalah cara pengendalian sosial melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat seperti lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. Cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada seperti oleh individu atau kelompok masyarakat. Segitu saja tentang video penjelasan yang telah kami buat. Semoga video penjelasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua tentang untuk menambah wawasan tentang Penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Bye-bye.